Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi Sobat Guntur dimanapun berada, seneng banget nih ya saya G1904 Shanti dapat kembali menemani kalian tentunya di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang olahraga dan anak. Nah, olahraga sebuah kata yang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita karena selain diajarkan pada jenjang pendidikan, olahraga juga menjadi rutinitas penting dalam kehidupan kita. Nah, satu lagi, olahraga juga memberikan manfaat baik untuk semua usia. Jadi penting rasanya mengajarkan olahraga sejak dini kepada anak. Kira-kira apa manfaat olahraga untuk anak dan jenis olahraga apa saja yang bisa dilakukan oleh anak? Maka dari itu untuk menjawab pertanyaan tadi, kali ini di Studio Gempol 38 sudah hadir satu narasumber, yaitu ada Dr. Made Budiawan, Esket MKes AIFO. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya, gimana? Gimana kabarnya, Dok? Sehat. 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 Semangat sekali ya, sehat ya gitu. Ya. Oke, karena dari dokter juga sendiri sudah sehat, sudah aman-aman saja, sepertinya sudah sangat semangat untuk melakukan untuk gini ya ngobrol barengan sama kita juga di Oke Dok kali ini. Bagi Anda juga yang sedang mendengarkan Oke Dok kali ini, Shanti juga ingin mengingatkan bahwa nanti kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi di sesi kedua. Jadi buat Anda yang ingin menyampaikan hal tersebut bisa langsung hubungi 23455. Namun untuk di sesi pertama ini Shanti dulu ya yang akan mengajak ngobrol dulu narasumber kita. Nah, dokter, tentang olahraga dan anak gitu ya, Dok ya. Mungkin sebelum lebih lanjut lagi mungkin bisa dijelasin dulu, Dok. Sebenarnya hubungan olahraga dan anak itu tuh secara umumnya itu kayak gimana sih, Dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi topik kita kali ini sengaja saya susun merupakan sebuah rangkaian dari topik-topik kita terdahulu, gitu ya. Dan saya ingin mengajak seluruh masyarakat bahwa olahraga itu adalah sesuatu yang sebenarnya bermanfaat untuk semua level usia, gitu. Jadi karena seperti yang sudah pernah saya sampaikan di acara-acara sebelumnya, di topik-topik Oke Dok sebelumnya, bahwa olahraga baru bisa mendapat atau baru bisa kita raih manfaatnya apabila olahraga dilakukan secara baik, benar, terukur, dan teratur. Itu akan selalu saya ulang-ulang, mengingat masih begitu banyak rupanya fenomena orang berolahraga tanpa memperhatikan sistematika, tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku, begitu ya, semacam itu, sehingga saya merasa bahwa ini harus saya dengungkan setiap saat. Nah, oleh sebab itu, salah satu dari indikator itu adalah olahraga baru bisa bermanfaat apabila dilakukan dengan baik. Nah, dengan baik ini maksudnya adalah olahraga dilakukan sejak dini. Artinya, semua komponen, ya kita tidak usah jauh-jauh dulu, dari lingkungan terdekat, mari kita ajak semua kerabat, anak-anak, adik, sepupu, dan sebagainya, itu mulai bergerak, berolahraga, gitu. Dan akhir-akhir ini, kenapa saya concern terhadap anak-anak atau katakanlah usia dini, gitu ya, usia pada jenjang pendidikan dasar menengah, begitu, itu kategori anak-anak, karena fenomenanya sekarang ada semacam paradoks gitu. Di satu sisi angka kurang gizi di Republik ini gitu ya masih cukup tinggi. Tetapi di sisi lain angka kejadian kegemukan pada anak itu meningkat dari hari ke hari. Apalagi sekarang di tengah-tengah situasi seperti sekarang, semua aktivitas diharapkan dilakukan dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Itu menjadikan kondisi bahwa terjadi peningkatan berat badan gitu pada setiap insan gitu ya, karena memang aktivitas bergeraknya berkurang. Nah, ini tentu sesuatu yang seharusnya bisa kita hindari, bisa kita cegah apabila kita paham bahwa olahraga memegang peranan penting. Nah, khusus untuk anak-anak gitu, fenomena obesitas ini sebenarnya sesuatu yang
boleh jadi sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau pada usia sedini itu mengalami obesitas, mengalami peningkatan berat badan yang berlebihan, itu akan berdampak di masa depan gitu. Ada persoalan-persoalan penyakit tidak menular, penyakit degeneratif gitu, seperti hipertensi, diabetes, stroke dan lain sebagainya yang non infeksi, itu bermula dari gaya hidup yang salah di usia dini gitu, karena itu akan terbawa sampai dewasa. Nah, oleh sebab itu sejak anak-anak ini pun kita harus concern gitu, bahwa ajak dia bergerak, karena coba lihat fenomena sekarang. Gadget di mana-mana, dan dia lebih memilih itu beraktivitas di depan komputer, di depan gadget, dan sangat berkurang aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, ini tentu sesuatu yang harusnya bisa dihindari. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang tua gitu seharusnya memberikan pemahaman, paling tidak menjadi teladan, mengajak untuk berolahraga gitu. Untuk jenis-jenis olahraga, saya kira olahraga yang bagaimana yang bisa dilakukan, saya kira sepanjang dia beraktivitas fisik gitu, anak-anak yang digemari, karena anak-anak itu kan ada kesulitan untuk mengajak ya. Tapi ajaklah dia dari sesuatu yang dia gemari, bersepeda, berenang, itu adalah tipe-tipe aktivitas fisik aerobik yang bermanfaat gitu. Ketimbang duduk di depan TV, di depan laptop, di depan gadget dan sebagainya. Nah, ini akan memberikan dampak yang tentu sangat positif bagi anak-anak. Kalau kita berbicara misalnya olahraga atau prestasi begitu ya, nah itu urusan lain gitu. Paling tidak di awal kita kenalkan dulu bahwa aktivitas fisik itu atau olahraga itu menggembirakan, mengasyikkan, menyenangkan gitu. Sehingga kelak kemudian itu sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka, sehingga tanpa harus disuruh-suruh, dipaksa gitu, mereka sudah dengan sadar gitu. Atau setidaknya memang kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak sejak awal bahwa dibatasi waktu, misalnya menggunakan laptop, gadget dan sebagainya, lebih baik beraktivitas fisik di rumah. Kalau toh harus keluar pun, ya tentu protokol kesehatan jangan dilupakan. Kita masih bisa kok jogging, berjalan satu keluarga gitu, tetap dengan taat pada protokol kesehatan. Saya kira itu juga meningkatkan imun, sehingga kondisi seperti sekarang ini bisa kita hindari. Juga, ya. Mungkin itu dulu sebagai awal kenapa Dok. saya mungkin juga ya Dok ya, kalau bukan hanya anak-anak yang suka bermain gadget, tapi mungkin dari orang tuanya juga ya Dok ya. Kadang anak-anak itu misalkan ingin bermain, ingin beraktivitas, tapi karena orang tuanya sendiri yang itu jangan ngapa-ngapain, diam aja dulu biar nggak kemana-mana juga, diam aja dulu, terus dikasih deh gadgetnya itu biar dianya mau diam. Mungkin itu juga ya Dok ya menjadi salah satu tantangan juga bagi orang tua sendiri untuk menjadi toladan yang seperti dokter katakan, seperti itu Dok ya. Nah, kira-kira juga nih Dok, jika nanti anak-anak memang sudah diajarkan sejak dini tentang olahraga itu, mungkin bisa dijelaskan juga Dok manfaat yang akan didapatkan oleh anak ke depan itu kayak gimana sih Dok? Ya, jadi ketika kita sudah mulai masuk pada manfaat olahraga sejak usia dini, ya yang perlu kita pahami, anak ini adalah individu yang masih bertumbuh, gitu, masih berkembang. Jadi ada periode tumbuh kembang seorang anak. Dengan dia mulai beraktivitas fisik atau berolahraga sejak dini, maka proses tumbuh kembang itu akan menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan anak-anak yang relatif tidak pernah bergerak, tidak berolahraga gitu. Jadi ada proses-proses di mana pertumbuhannya menjadi lebih baik, terutama misalnya proses pertumbuhan tulang, otot pada anak-anak itu menjadi lebih baik, kepadatan tulang. Orang-orang anak-anak yang sering berolahraga, densitas atau kepadatan tulangnya itu lebih baik. Dampaknya bagaimana? Dampaknya nanti kelak osteoporosis itu akan lama, akan lebih lama dialami. Karena begini, osteoporosis itu akan dialami oleh semuanya. Persoalan siapa duluan, siapa belakangan. Nah, oleh sebab itu, untuk mencegah osteoporosis, salah satunya adalah lakukan aktivitas fisik dan olahraga sejak dini. Sehingga otot menjadi lebih kuat. Otot kuat, maka tulang di mana tempat melekatnya otot tentu akan menjadi lebih kuat. Lebih baik, pertumbuhannya lebih baik, gizinya lebih baik, dan sebagainya. Belum lagi kalau kita bicara beberapa riset terkait dengan olahraga di usia dini. Ada banyak riset mengatakan bahwa tingkat kecerdasan anak pun dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Beberapa riset mengatakan anak-anak yang beraktivitas fisik rutin
itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang jarang beraktivitas fisik. Ya, saya kira secara logika sederhana itu sangat bisa dibuktikan gitu, karena dengan berolahraga maka proses-proses, boleh saya katakan, metabolisme di dalam tubuh gitu ya, proses-proses kerja kimia di dalam tubuh, mulai dari aliran darah semakin lancar. Kalau aliran darah lancar, maka distribusi makanan, nutrisi, oksigen, distribusi suhu dan sebagainya ke seluruh areal tubuh kita itu menjadi lebih lancar, termasuk aliran darah ke otak gitu, sehingga otak akan mendapat pasokan nutrisi, pasokan oksigen yang lebih baik, sehingga menunjang tingkat konsentrasi seorang anak. Kalau konsentrasinya baik, tentu ketika dia belajar, berdiskusi, itu akan mampu menjaga iramanya lebih lama gitu. Sehingga tidak gampang ngantuk begitu ya. Sehingga kalau ada orang yang jarang berolahraga, biasanya physical fitness-nya tidak bagus gitu. Seringkali banyak orang jam-jam 9 gitu ya. Ini orang dewasa ya. Jam 9, jam 10 di kantor sudah nguap-nguap dia, sudah ngantuk. Nah, itu menandakan bahwa ada sesuatu yang salah dari kebugarannya, physical fitness-nya. Padahal jam-jam itu kan sesungguhnya jam yang membutuhkan konsentrasi tinggi ya. Pekerjaan sedang tinggi-tinggi intensitasnya jam-jam sekian. Ini kok dia sudah ngantuk gitu. Nah, ini ada sesuatu. Nah, kalau anak-anak juga demikian. Kalau anak-anak yang mengalami peningkatan berat badan, obesitas, itu biasanya seperti itu perilakunya, mudah ngantuk, malas gitu ya. Malas itu maksudnya mager gitu. Jadi seolah-olah lebih baik diam deh, ngemil gitu misalnya. Nah, yang begitu-begitu tentu ya kita sebagai orang tua harus memberikan contoh gitu. Tidak bisa hanya memerintahkan, ayo olahraga, enggak. Tapi kita contoh aja, kita pakai sepatu, ajak dia, ayo bergerak dan sebagainya gitu ya. Saya kira itu bisa menjadi awalan kenapa harus berolahraga sejak dini. Oke, nah selain tumbuh kembangnya juga dok dan juga nanti mempengaruhi tingkat kecerdasannya, apakah ini juga akan mempengaruhi karakter si anak sendiri dok? Yes, itu salah satunya. Jadi sisi psikologis si anak ketika dia gemar berolahraga atau gemar beraktivitas fisik atau menekuni cabang olahraga tertentu misalnya. Katakanlah, kalau anak-anak kan sukanya yang kompetitif, yang bermain gitu ya, main bola, bola basket, atau badminton, apa segala macam. Cabang-cabang itu akan mengajari sportivitas, mengajari bagaimana bekerja sama dalam tim, begitu ya, mengakui kekalahan, lalu misalnya sadar bahwa ada wasit di situ yang harus dihormati, saling menghormati lawan. Itu adalah salah satu soft skill ya, karakter yang secara tanpa sadar sesungguhnya diajarkan oleh aktivitas fisik atau olahraga itu sendiri. Jadi barangkali akan menjadi jauh lebih mudah mengajari anak-anak ketimbang disuruh membaca buku tentang psikologi gitu misalnya. Jadi diajari bagaimana dia, bahwa kalau berolahraga misalnya main bola, kalau mainnya sendiri-sendiri bakal nggak bisa memenangkan pertandingan, sehingga harus bekerja sama. Nah, konkret gitu. Jadi olahraga mengajari banyak hal tentang kehidupan saya kira, sehingga kalau itu dikenalkan sejak dini pada anak-anak, tentu dari sisi fisik, dari sisi mental gitu ya, artinya jasmani dan rohani itu dididik gitu, dilatihkan, sehingga saya kira kalau sejak dini, sejak anak-anak mereka sudah terbiasa beraktivitas fisik, dia akan menjelma menjadi orang-orang dewasa yang baik, yang sportif gitulah. Oke, jadi selain untuk tumbuh kembang juga bisa bermanfaat juga nih ya dok ya untuk tingkat kecerdasan plus juga pembentukan karakter si anak. Jadi sepertinya ini bukan cukup penting tapi sangat penting ya diajarkan kepada anak sejak dini. Aduh Shanti, kayaknya ini agak kelewatan dikit ya waktu anak-anak ya. Tapi nggak apa-apa deh dok ya. Nggak apa-apa terlambat. Oke, ke depannya. Oke, nggak apa-apa dok ya. Dan selanjutnya dok, nah mungkin yang jadi tantangan juga mungkin dari orang tua sendiri dok yang kurang tahu kira-kira olahraga apa yang bisa dilakukan bersamaan dengan si anak. Jadi kira-kira mungkin bisa dibagikan juga dok, jenis olahraga apa yang bisa dilakukan berbarengan antara orang tua dan juga anak ini dok? Ya, kalau kita bicara olahraga, tentu kita harus juga bisa menekankan pada konsep atau pada aspek mana gitu ya. Kalau untuk anak-anak, barangkali seyogianya yang perlu dikenalkan lebih dini adalah aktivitas fisiknya. Bukan olahraga secara spesifik gitu ya. Jadi karena memang harus dipahami bahwa antara aktivitas fisik dan olahraga itu sesuatu yang berbeda sebenarnya. Tidak semua aktivitas fisik itu olahraga
tetapi hampir sebagian besar olahraga berupa aktivitas fisik gitu. Ya, nah itu harus bisa dipahami. Setidaknya untuk pada tahap awal, pada usia dini, usia anak-anak, yang dikenalkan itu adalah asiknya beraktivitas fisik. Beraktivitas fisik mulai dari membantu menyapu misalnya, membantu membersihkan rumah, mengatur baju-baju dalam lemari, dan seterusnya lah, aktivitas harian yang sambil mendidik kedisiplinan. Itu adalah aktivitas fisik, bentuk-bentuk aktivitas fisik. Setelah itu mereka memahami, saya kira, berbicara sekarang ke olahraga. Saya kira olahraga dalam hal ini tentu sama saja, olahraganya ya tetap sama saja. Tipe-tipe olahraga ada tipe aerobik, tipe anaerobik, tipe kalistenik, dan seterusnya. Anak-anak bisa lebih, memang mayoritas olahraga yang menyenangkan, yang bisa dilakukan dalam bentuk massal, berbanyak orang gitu misalnya, adalah tipe-tipe olahraga aerobik gitu. Jogging, jalan sehat, begitu ya, bersepeda, berenang, itu kan sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan secara berkeluarga, bersama-sama, orang tua dan anak terlibat bersama-sama, sehingga saya kira tipe-tipenya akan sama, begitu-begitu juga gitu ya. Tergantung sekarang bagaimana kita merangsang anak untuk minat berolahraganya meningkat gitu. Kita tidak bicara prestasi ya, karena banyak orang tua gitu, memasukkan anaknya ke dalam sebuah klub-klub gitu, misalnya latihan bela diri, misalnya klub latihan badminton apa segala macam. Ada tuntutan prestasi yang dibebankan gitu. Jadi orang tua yang berambisi lebih banyak gitu. Saya kira itu sangat salah ya. Jadi ketika kita lalu terlepas dari si anaknya yang mau gitu. Kalau si anaknya yang mau, karena begini, anak usia-usia dini, usia-usia di bawah 10 tahun, itu belum bisa diajak untuk disiplin misalnya berlatih gitu. Karena kalau ketika memasukkan si anak kepada sebuah klub olahraga, itu biasanya akan ada jadwal latihan yang rutin, bagaimana ininya. Jadi anak-anak umur di bawah sekitar 10 tahun itu masih lebih kepada aktivitas fisik. Biarkan dia merasakan asiknya bergerak gitu. Jadi mengajak anak-anak bergerak itu kalau untuk usia dini lebih kepada pendekatan boleh dibilang secara teoritik namanya multilateral konsep gitu. Artinya bagaimana anak-anak itu diajak mencoba semuanya. Jadi aktivitas fisik yang mereka lakukan itu dasar-dasar dalam gerakan-gerakan di cabang olahraga tertentu. Anak-anak harus paham bagaimana berlari, bagaimana melompat, bagaimana menggelinding misalnya, bagaimana dia harus memegang sesuatu, memegang stick misalnya, memegang bola, melempar, menangkap, yang begitu-begitu. Jadi tidak pada spesifik seorang sudah diarahkan sejak dini gitu. Memang betul, atlet berprestasi cenderung mengawali aktivitas fisiknya sejak usia yang dini gitu. Tapi usia berapa gitu ya? Kalau spesifik mungkin saya katakan hampir sebagian di atas usia 10 tahun, anak itu baru mulai terjadwal, punya potensi atau punya kemampuan untuk menentukan pilihannya gitu. Jadi pada saat di saat itulah baru nanti memasukkan unsur-unsur prestasi ke dalam latihan-latihan yang mereka lakukan. Tapi sebelum itu kata kuncinya kan saya ingin mengajak bahwa ayo bergerak, karena bergerak itu sehat gitu ya, dan bergerak itu banyak manfaat gitu. Saya kira mengawalnya di situ. Kalau berbicara nanti prestasi, itu sesuatu atau fenomena yang sedikit berbeda gitu. Jadi saya concern kepada semua masyarakat untuk mengajak anak-anaknya tidak hanya bermain gadget gitu lebih baik, tetapi bergerak lebih baik. Bergerak secara nyata ya, bukan secara virtual dok. Ya. Oke dok. Nah selanjutnya juga dok, mungkin tadi yang ada jangka waktu itu adalah orang-orang mungkin atlet-atlet yang dibentuk untuk meraih prestasi. Tapi untuk anak sendiri dok, yang mungkin memang tidak diarahkan lebih ke arah prestasi itu, lebih ke arah keseharian juga dok. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk anak-anak melakukan olahraga, atau justru kapan saja itu boleh? Yang penting dalam satu hari itu harus bergerak. Oh ya. Kalau masalah intensitas, frekuensi dan sebagainya itu tetap gitu. Sama seperti buat kebanyakan orang, intinya kita bergerak. Kalau WHO saja mengamanatkan itu minimal sekitar, kalau untuk anak-anak karena memang karakteristiknya dia lebih waktunya lebih luang dan sebagainya begitu ya, apalagi anak-anak usia sekolah, pulang dari sekolah istirahat sebentar dan sebagainya, itu bisa diatur. Intinya rata-rata antara 60 menit, 90 menit gitu dalam satu hari.
bergerak loh ya. Dan WHO saja masih mengamanatkan 300 menit per minggu gitu melakukan physical activity. Jadi artinya bahwa ya memang harus disiapkan waktunya. Tidak ada alasan. Kalau anak-anak sih saya kira jarang bertemu mengatakan, saya sibuk gitu. Itu kan orang dewasa alasannya. Nggak ada waktu begitu, nggak ada waktu karena bermain gadget. Nah itu kan lain lagi ceritanya. Jadi pada prinsipnya anak-anak ya kita harus gerakkan mereka, kasih mereka teladan gitu. Saya kira jangan hanya orang dewasa saja yang merasakan manfaat olahraga, tapi ayo kita ajak orang-orang tercinta di dekat kita, anak-anak, keluarga, istri dan sebagainya untuk bergerak bersama gitu. Kalau masalah durasi saya kira yang umum tidak terlalu menuntut begitu. Yang penting di sini sebenarnya adalah sustainable. Artinya berkelanjutan gitu. Jangan sekarang dalam bahasa Balinya ngampet gitu. Nanti diam sebulan baru bulan depan lagi. Nah, itu tidak akan tidak akan dapat manfaatnya. Sekarang misalnya 30 menit, besok 30 menit, setiap hari 30 menit lebih dari cukup gitu. Ya, itu yang saya kira artinya, lebih penting. Lebih baik juga bisa teratur itu juga ya dok ya. Nah tapi dok ya, ada juga nih dok mungkin yang sempat Shanti lihat juga di beberapa fenomena yang ada orang tua yang memang melatih anaknya berolahraga sejak dini untuk membentuk ototnya sendiri, mungkin seperti itu dok ya. Nah kira-kira pembentukan otot pada anak itu apakah wajar dok? Ya, ini menarik. Jadi sebenarnya di beberapa literatur gitu ya, untuk melatih atau pembentukan otot gitu, tentu berkaitan dengan kekuatan. Karena untuk melatih pembentukan dan kekuatan otot ini diarahkan pada latihan-latihan kekuatan dengan beban ya. Kalau di beberapa literatur mengatakan hindari memberikan latihan beban kepada anak dengan menggunakan beban eksternal, maksudnya menggunakan beban di luar dirinya dengan alat-alat yang seperti ada di gym, seperti ada di fitness dan sebagainya. Karena apa? Karena proses penulangannya masih sedang tumbuh. Kalau itu diberikan beban, nanti proses pertumbuhan tulang menjadi sedikit lebih terganggu. Tetapi di beberapa literatur lain juga mengatakan tidak masalah, gitu, sepanjang dilakukan sesuai dengan takaran, gitu. Nah, jadi masih ada dispute gitu antara beberapa ilmuwan gitu terkait dengan kapan sebaiknya memberikan latihan beban kepada anak. Nah, sekarang tergantung dari tentu apa yang dia tekuni gitu. Tapi kalau dari sejak awal bahwa dia harus membentuk otot sejak awal seperti yang dilakukan orang dewasa misalnya, saya kira itu kurang tepat. Kenapa? Karena anak-anak ini sedang dalam proses bertumbuh gitu, sedang proses bertumbuh. Jadi bertumbuh itu kan tentu dari sisi kapasitas, dari sisi volume, dia akan bertumbuh. Yang menjadi concern tentu pada fase ini adalah bagaimana mensupport nutrisi gitu. Kalau untuk melatih kekuatan dengan anak-anak bergerak secara rutin saja, itu sudah memberikan dampak pada kekuatan otot gitu. Masalah pembentukan nanti karena karakter organnya masih bertumbuh gitu ya. Saya kira tidak perlu terlalu ambisius gitu. Karena kan tidak mungkin kita melatih anak-anak supaya berotot seperti seorang binaraga sejak kecil gitu kan, tidak mungkin begitu. Kata kuncinya pada anak itu adalah pertama, untuk topik kali ini adalah bagaimana mengajak mereka untuk bergerak, bagaimana bahwa bergerak itu asyik, menyenangkan, sehingga mereka mendapat manfaat. Karena kekuatan otot, kekuatan daya tahan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, itu semua adalah atribut bonus sebenarnya kalau mereka sudah rutin melakukannya sehari-hari gitu. Masalah nanti mengarahkannya memang ada masanya. Biasanya kalau dari rentang usia di atas 12 tahun gitu ya, 14 sampai 15 tahun baru mulai dibebankan program latihan yang strict gitu ya, yang rigid dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik gitu. Kalau di anak usia dini seperti yang saya katakan tadi, pendekatannya adalah multilateral konsep. Beri dia kebebasan untuk merasakan. Makanya tidak jarang anak-anak usia-usia dini itu sekarang dia suka renang, besoknya bosen nanti bela diri, habis itu futsal. Jadi bagi saya itu adalah ciri yang benar gitu. Dia mencintai sesuatu, setelah itu menemukan ini coba lagi, ada rasa mengencourage, rasa ingin tahu, dan saya kira itu jauh lebih baik ketimbang sejak awal sudah dipush untuk di satu tempat dengan harapan ya harus berprestasi. Ya itu ambisi orang tua namanya. Kalau si anak
tentu tidak mengalami, jangan-jangan malah tertekan secara psikis gitu. Benar-benar. Oke dok, masih ada beberapa pertanyaan lagi dok sebenarnya yang ingin Santi sampaikan, tapi karena kita sudah mau masuk ke menit ke-30 dok, jadi sebelum benar-benar berakhir juga, Santi ingin menyampaikan kembali kepada Anda yang sedang mendengarkan Radio Guntur. Kembali Santi ingatkan, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi bisa ya nanti langsung bergabung di 23455, tapi sekarang kita akan jeda iklan sejenak.